Hai, kembali lagi di channel aku, Maya Kusumadewi. Kali ini aku akan meresum materi dari dosen saya, yaitu Mr. Dani. Nah, kali ini aku akan meresum materi observasi dan wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial. Pengamatan dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung merupakan pengamatan terhadap peristiwa yang disaksikan dengan mata kepala sendiri. Waktu yang pendek, yaitu menyaksikan peristiwa dan mencatat seperlunya, contohnya peristiwa kecelakaan. Untuk waktu yang panjang, yaitu menyaksikan dan berada di tempat kejadian dengan waktu yang lama, contohnya peristiwa bencana alam. Nah, pengamatan tidak langsung merupakan pengamatan yang tidak disaksikan secara langsung, melainkan dari pendapat orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut, contohnya pembunuhan. Pengamatan di sini tidak sama dengan pengamatan peneliti. Pengamatan peneliti melakukan pengamatan berdasarkan konsep dan hipotesis. Hasil pengamatannya disertai dengan pemecahan masalah ala mereka. Sedangkan seorang pekerja pers melakukan pengamatan dan melaporkan peristiwa apa adanya. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara wartawan dan juga narasumber untuk mendapatkan informasi. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah posisi narasumber dengan wartawan. Posisi narasumber diibaratkan seperti raja. Semua keinginan narasumber harus dipenuhi oleh wartawan. Maka dari itu, sebelum melakukan wawancara, wartawan harus memperkenalkan diri dan juga menanyakan hal apa yang diinginkan narasumber. Menurut prinsip etika jurnalistik, hal tersebut harus ditempuh oleh wartawan. Hal yang perlu ditanyakan kepada narasumber antara lain, yang pertama, apakah narasumber tidak keberatan jika kalimatnya dikutip secara langsung? Yang kedua, apakah narasumber tidak berniat merahasiakan namanya dalam sebagian hasil wawancara? Yang ketiga, apakah narasumber memiliki keinginan lain yang berkaitan dengan hasil wawancara? Jika wartawan mengetahui jawaban ketiga pertanyaan ini, wartawan perlu mencapai kesepakatan yang dibuat. Wartawan juga dapat merekam kesepakatan yang dibuat oleh narasumber dan wartawan agar dapat dijadikan bukti bila ada pihak yang protes terhadap keberadaan wawancara. Menurut para ahli, terdapat 6 jenis wawancara. Yang pertama ada man in the street interview, yang kedua ada casual interview, yang ketiga ada personal interview, yang keempat ada telepon interview, dan kelima ada question interview, dan yang keenam ada group interview. Semua jenis wawancara dapat terlaksana dengan baik bila dipenuhi teknik berikut. Pertama, membuat dan menyiapkan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik. Yang kedua, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan secara langsung dan tepat. Yang keempat, tidak malu bertanya bila ada soal yang tidak mengerti atau pertanyaan yang tidak mengerti. Yang kelima, ada mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan perkembangan wawancara. Nah, itu tadi adalah hasil resum aku tentang observasi dan juga wawancara. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Enjoy!